Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Tentunya untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita memohon kepada Allah agar apa yang kita dapat pada kesempatan kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena memang inilah yang disebut dengan zakatul ilm, zakat ilmu, di mana menuntut ilmu adalah ibadah muta'addiyah. Kita tidak hanya dituntut untuk talabul ilm, tetapi yang paling penting yaitu mengamalkannya. Karena siapa saja yang memiliki ilmu, pengetahuan tentang agama, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, inna min asyaddin nasi azaban yawmal qiyamah alimun lan yanfa'hu bi ilmih. Orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang berilmu. Dia paham antara yang halal dan yang haram. Dia tahu perintah dan larangan, tetapi dia tidak mengamalkannya. Nah, jamaah sekalian, seperti biasa di Ahad subuh pekan yang ketiga, kita membahas kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Al-Hadisu As-Sabi'u Wal-Ishrun, hadis yang ke-27, yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan. Jadi perkara-perkara yang merupakan kebaikan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Adapun pada hadis yang ke-27 ini akan menjelaskan kepada kita tentang kedudukan akhlak yang mulia, kedudukan akhlak dalam Islam. Dan juga yang kedua, hadis yang ke-27 ini akan menjelaskan kepada kita tentang tanda suatu perbuatan dikatakan perbuatan dosa. Bagaimana kita bisa mengenali kalau itu adalah perbuatan maksiat? Maka kita akan jelaskan dari hadis yang ke-27 ini. Nah, An-Nawas bin Sam'an
dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Sahabat yang kurang begitu masyhur karena memang ia sedikit sekali dalam meriwayatkan hadis. Itu hanya 5 hadis saja yang ia riwayatkan. Dan beliau itu Nawas dan juga bapaknya adalah sahabat. Makanya kita katakan radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ismu ma haka fi nafsik. Wal ismu, ism itu artinya maksiat, perbuatan dosa. Maknanya perbuatan dosa itu adalah apa yang menggelisahkan di dalam dirimu. Wa karihta ayat toli'ah alaihin nas, dan engkau tidak menyukai apabila nampak di hadapan manusia, apabila dilihat oleh manusia. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga di sana ada hadis yang hampir sama dengan hadis ini, yaitu dari Wabisah bin Ma'bad. Qala, dari sahabat Wabisah bin Ma'bad, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku pernah mendatangi Rasulullah dan beliau mengatakan, ji'ta tas'al anil bir wal ism, engkau pasti datang hendak bertanya tentang kebaikan dan juga tentang keburukan. Qultu na'am, wa bisa menjawab, ya. Qala istafti qalbak, maka minta fatwalah kepada hatimu. Al-birru itma'annat ilaihi nafsu, kebaikan itu apa yang membuat jiwa ini tenang. Wa tma'anna ilaihil qalbu, demikian pula yang membuat hati ini tentram. Wal ismu ma haka fin nafsi, dan keburukan itu apa yang mengganjal pada hatimu, apa yang membuat engkau gelisah. Wa taraddada fi sadri, dan yang membuatmu ragu. Wa in aftakan nasu wa aftauka, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Iya, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kedua hadis ini adalah hadis yang sangat agung, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita dalam beragama, apa yang harus kita prioritaskan. Setelahnya kita mentauhidkan Allah, pasti di sana ada perkara-perkara yang wajib untuk kita perhatikan. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya akhlak yang mulia, tentang pentingnya seorang muslim memiliki akhlak yang baik. Karena Rasulullah mengatakan di sini al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Padahal yang namanya kebaikan dalam Islam, apakah hanya akhlak yang baik saja? Tentu tidak. Kebaikan dalam Islam itu sangat luas, mencakup kita mengerjakan suatu ibadah, berzikir, membaca Al-Quran, itu kebaikan. Tetapi secara khusus Rasulullah mengatakan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ini adalah penekanan, menunjukkan bahwa akhlak mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Seperti banyak ungkapan-ungkapan beliau
yang menunjukkan tentang pentingnya perkara tersebut. Di antaranya Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Pertanyaannya, apakah ritual haji cuma wukuf di Arafah? Jawabannya tidak. Ada yang namanya tawaf ifadah, sa'i, melempar jumrah, mabit di Muzdalifah, menyembelih al-hadyu, banyak. Tetapi Nabi hanya mengatakan al-hajju Arafah. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya wukuf di Arafah dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, ini merupakan salah satu dari rukun haji. Maka siapa saja yang haji tapi tidak wukuf di Arafah, mungkin dia sibuk hanya mengejar untuk mencium Hajar Aswad, memang sepi. Pada kemana? Pada wukuf. Dia bisa mencium Hajar Aswad sepuasnya. Tapi hajinya sah atau tidak? Tidak. Iya. Nah, demikian pula ketika Nabi menyampaikan di sini al-birru husnul khuluq. Ini menjadi bentuk penekanan bahwasanya akhlak yang mulia merupakan perkara yang sangat penting. Oleh karenanya jamaah sekalian, parameter kebaikan seorang hamba tidak hanya dilihat dari rajinnya ia mengerjakan ibadah mahdhah. Bukan hanya dilihat dari rajinnya ia mengerjakan sholat, puasa, zakat, ataupun yang lainnya. Tetapi kebaikan seorang hamba juga bisa dilihat dari akhlaknya. Apa kata Nabi SAW? Afdolul mu'minina mahasinuhum akhlaqa. Orang-orang yang beriman yang paling utama, yang paling baik itu adalah yang memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana dia bermuamalah kepada kerabatnya, bagaimana dia bermuamalah kepada tetangganya, kepada non-muslim, dan kepada semuanya. Makanya sering kita dengar bahwa kita tidak hanya fokus tentang hablum minallah, tetapi kita juga harus fokus tentang hablum minan nas. Gak cukup kita hanya memperbaiki hubungan kita kepada Allah, tapi tidak memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Bahkan percuma dia rajin beribadah, tapi akhlaknya buruk. Omongannya itu kasar, selalu berkata kotor. Tetangganya mungkin merasa tidak nyaman dengan dia. Makanya Rasulullah pernah diadukan tentang seorang wanita. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, inna fulanah tusallil lail wa tasuman nahar wa fi lisaniha syai'un yu'zi jiranaha. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita fulanah yang mana dia semangat beribadah. Kalau malam pasti dia qiyamul lail. Kalau siang pasti dia mengerjakan puasa sunnah. Tetapi tetangganya itu tidak merasa aman dengan lisannya, gak nyaman dengan keberadaan dia sebagai tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Qala la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya dan dia tempatnya di neraka. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Lihat, seringkali perkara akhlak Allah kaitkan, Allah sandingkan dengan iman kepada Allah. Seperti misalnya hadis yang pernah kita bahas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Demikian pula Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sebanyak 3 kali. Apa kata beliau? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iquhu, atau la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu tidak beriman seseorang yang mana tetangganya enggak merasa aman dengan perbuatannya, lisannya, tingkah lakunya. Nabi mengatakan apa? Tidak beriman. Demikian pula Rasulullah mengatakan, laisal mu'min bitta'ani walal la'ani walal fahishil badhi. Bukan termasuk seorang mukmin itu yang suka berkata kotor, suka melaknat, suka berkata perkataan yang keji. Lihat di sini jamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengaitkan keimanan yang sempurna selalu disandingkan dengan akhlak yang mulia. Artinya seseorang tidak dikatakan memiliki iman yang sempurna kalau dia tidak melaksanakan konsekuensi dari hadis tersebut. Jangan mengaku kita seorang yang sudah berhijrah. Jangan kita mengaku sebagai seorang salafi kalau kita sendiri belum bisa bermuamalah dengan baik dengan tetangga kita. Ya. Kalau kita sendiri belum bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama kepada istrinya, kepada anak-anaknya, saudaranya. Ya. Oleh karena itu, salah satu hal yang menjadi sebab kesuksesan Rasulullah dalam berdakwah yaitu karena akhlaknya. Ya, akhlaknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji ya kepada beliau dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang bagus. Inilah yang menjadi sebab sebelum beliau menjadi seorang rasul, beliau disebut dengan Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang terpercaya, jujur, enggak pernah berbohong. Ya. Ketika terjadi banjir yang sangat dahsyat di Mekah yang merusak bangunan Ka'bah, maka Ka'bah pun diperbaiki. Kemudian ketika meletakkan Hajar Aswad di mana orang-orang Quraisy berselisih sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Kemudian akhirnya diambil jalan tengah, diundi, dan yang keluar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika nama beliau yang keluar, maka orang-orang berseru Al-Amin, Al-Amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Karena kebaikan akhlak beliau inilah yang membuat Khadijah terpikat. Banyak laki-laki yang kaya yang ingin melamar Khadijah, tetapi semuanya ditolak. Sementara Rasulullah SAW yang melamar Khadijah itu bukan Rasulullah, tapi Khadijah yang meminta kepada pelayannya untuk menjadi macomblang kalau Khadijah menginginkan Rasulullah SAW. Karena subhanallah amanah dalam menjalankan tugas. Karena kita tahu bahwasanya sebelum Rasulullah menikah, beliau bekerja ya kepada Khadijah yang menjual barang dagangannya. Ya. Dan juga beliau subhanallah bagaimana menyikapi antara orang yang sudah paham dengan orang yang jahil.
Ini penting. Kadang ya sebagian ikhwah kita tidak membedakan di mana dia kajian. Ya, kadang seorang dai, seorang ustadz bingung menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin itu menimbulkan fitnah yang besar. Beda kita ngisi kajian mungkin di sini, yang sebagian besar sudah pada paham tentang cara beragama yang benar, dengan kita ngisi kajian di tempat yang masih awam, yang pecinya hitam-hitam semua, sorbanan warna hijau, sarungan. Apalagi kalau di masjid tersebut mungkin selalu diadakan ritual-ritual bid'iyah. Kadang ada sebagian ikhwan yang gak paham kondisi. Ya, dia bertanya, Pak Ustadz, mohon dijelaskan tentang hukum tahlilan. Tolong dijelaskan tentang hukum maulid Nabi. Ya, tujuannya sih bagus. Untuk apa? Ya, untuk menjelaskan kepada yang lain. Tetapi kondisinya kurang tepat. Yang ada justru akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, sehingga besok-besoknya kira-kira dipanggil lagi ke ustadznya. Tidak, nggak ada kesempatan lagi untuk menyampaikan kebaikan yang lebih luas. Padahal di sana banyak perkara-perkara akidah yang lebih penting yang harus disampaikan kepada masyarakat. Perkara rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ya, menjelaskan tentang kesyirikan. Gara-gara pertanyaan satu ini tidak bisa menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Ya, lihat bagaimana Rasulullah menghadapi orang yang jahil, orang yang gak tahu etika. Karena memang orang ini datang dari pedalaman, makanya disebut Arab Badui. Dia datang ke kota Madinah, ya, ke masjid, bukannya sholat, maka dia nyari pojokan masjid, dia apain? Dia kencing. Dia kencing dia. Kita yang melihat orang melakukan seperti itu mungkin marah. Nah, demikian pula sahabat seperti itu. Ya, ingin menghardik, ingin mengusir. Tetapi Nabi mengatakan jangan, biarkan. Biarkan. Setelah dia selesai kencing, baru Nabi meminta untuk dibawakan air seember, baru disiram. Apa kata orang Arab Badui ini? Dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami. Ya, lihat yang didoakan cuma siapa? Rasulullah. Adapun yang lainnya itu yang menghardik, ya Allah, jangan engkau rahmati sahabat-sahabat yang lain. Ya, karena juga Rasulullah melihat di situ ada madarat yang besar kalau diusir. Bayangkan orang lagi kencing tengah-tengah diusir, sakit. Dan juga najisnya akan menyebar, kencingnya ewer-eweran gitu. Nah, ini jamaah sekalian, jadi perlu kita memiliki fikih dalam berdakwah. Terkadang bukan karena mereka tidak mau menerima kebenaran, tetapi karena kita salah dalam menyampaikan. Itu yang harus kita jadikan bahan introspeksi. Memang pada hakikatnya hidayah itu di tangan Allah, tetapi kalau kita mungkin berdakwah selalu ditolak, ya mungkin barangkali cara kita dalam menyampaikan itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kita berdakwah kepada orang tua kita dengan kita berdakwah kepada anak-anak kita. Ya, mungkin kalau kita berdakwah kepada anak kita bisa kita dengan nada menyuruh. Tapi kalau sama orang tua nggak mungkin, Pak nih baca nih buku nih. Ya, lihat nih baca ini hukumnya apa nih. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita cari metode yang bagus dengan mendahulukan akhlak. Makanya para ulama mengatakan dan juga para masyayikh mengatakan, jadikan ketika engkau mengenal sunnah, orang-orang yang terdekat dengan kalian itu merasa nyaman terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan akhlak. Yang tadinya mungkin bangunnya kesiangan jam 7, setengah 8, kalau dia sudah ngaji seperti ini,
maka bangun lebih awal. Habis sholat subuh, bantuin orang tua nyuci piring, ngepel. Kira-kira orang tua seneng gak ini? Seneng. Ya, jadi itu dahulukan dengan akhlak. Yang kita mungkin ya selama ini jarang ngasih duit ke orang tua, kasih duit. Jangan asal ngajak kajian, tapi ajak. Jajan dulu, numpang makan dulu, cari kuliner. Besok-besok pasti dia nanya, kapan kajian lagi? Seperti itu. Jadi intinya bikin dia senang terlebih dahulu. Iya. Itulah jamaah sekalian. Makanya Nabi mengatakan di sini al-birru husnul khuluq. Nanti pada hari kiamat, amalan yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang mulia. Walaupun orang tersebut mungkin jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, tetapi kalau akhlaknya bagus, maka ini menandingi pahala sholat malam. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, laisa syai'un asghala fil mizan indallah min husnil khuluq. Ya, tidak ada sesuatu yang paling berat, ya, timbangan nanti pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan juga Nabi mengatakan innal abda la yablughu manzilatas shaim al-qaim bihusni khuluqi. Sesungguhnya seorang hamba akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang mengerjakan qiyamul lail dengan bagusnya akhlaknya. Ya. Dan juga Rasulullah menjamin baginya masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi SAW? Ini merupakan bagian daripada akhlak yang harus kita perhatikan. Beliau bersabda, ana za'imun bibaitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin surga. Aku menjamin baginya rumah di tepi surga. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun dia itu benar. Ini akhlak ya mas kalian. Yaitu dimana dia harus meninggalkan perdebatan. Perdebatan itu tercela. Makanya dalam Al-Quran ada 27 ayat yang menjelaskan tentang perdebatan, semuanya tercela kecuali di 3 tempat. Yang semua itu, yang 3 perkara ini tujuannya berdakwah dengan cara yang baik. Selain itu tidak. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya banyak berdebat itu membuat hati mati. Banyak berdebat justru seorang itu sedikit beramal. Banyak berdebat membuat persahabatan terputus. Dan itulah yang kita saksikan. Orang-orang yang selalu menyibukkan dirinya di media sosial, berdebat, yang ujung-ujungnya pasti saling apa? Menghina. Yang ada bukan cari kebenaran, tapi cari apa? Pembenaran. Nah, itu yang kita lihat. Kita juga copy paste ya kan, dari Romeiso, dari Muslim or ID, dari konsultasi syariah, ya kan? Dia juga sama, bisa apa namanya? Bisa copy paste juga. Ya ujung-ujungnya berantem. Ya. Nah ini media sosial bukan untuk perdebatan. Makanya adab kita di grup-grup WA atau di mana saja di media sosial, kalau kita menyampaikan artikel sudah jelas dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, perkataan para sahabat, penjelasan. Ada yang bantah, kita jawab mungkin semampu kita. Kalau dia bantah lagi, udah, lana amaluna walakum amalukum. Ya. Karena orang seperti ini sudah menolak kebenaran. Apalagi yang diungkapkan itu kan menurut Ustadz antum. Ya udah deh. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku kalah kalau debat sama orang bodoh. Nggak nyambung. Kita sampaikan, nih hadisnya doib nih, lihat nih, Syalbani mengatakan seperti ini. Dia bilang apa? Ah, doib-doib juga hadis. Ya udah, artinya nggak bisa ketemu seperti ini jamaah sekalian. Ya, makanya ini meninggalkan perdebatan. Enggak ada ujungnya.
Ya, antum nanya sama ustaz, dia juga nanya sama ustaznya. Iya kan? Ya, kemudian wa baitin fi wasil jannah liman tarakal kadzib. Dan aku menjamin rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan dusta. Wa in kana maziha, walaupun itu dalam kondisi bergurau. Wa baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku akan menjamin baginya rumah di atas surga yang paling atas, a'lal jannah, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Subhanallah. Inilah yang pentingnya akhlak yang mulia. Nah, kemudian apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini? Husnul khuluq. Iya. Ai husnul khuluq ma Allah wa husnul khuluq ma ibadillah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa sabda Nabi di sini husnul khuluq, akhlak yang mulia, mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hambanya. Fa amma husnul khuluq ma Allah fa anta talaqqa ahkamahu asy-syari'iyyah birridha wa taslim. Adapun berkaitan dengan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menerima hukum-hukum syariat dengan penuh keridhaan dan penuh ketundukan. Dia menerima dengan sepenuh hati. Wa alla yakuna fi nafsika haraj minha wa la tudayyiku biha zar'a. Dan dia tidak boleh merasa keberatan. Iya, fa idza amaraka bisalah wa zakah wa siyam wa ghairiha fa innaka tuqabilu hadza bisadrin munsharih. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk mengerjakan salat, zakat, puasa dan yang lainnya, maka engkau menerimanya dengan hati yang luas, dengan hati yang lapang dada. Itulah yang berkaitan dengan akhlak kepada Allah, di mana kembali kepada kaidah dasar kita dalam beragama, Islam taslim. Apabila engkau masuk Islam, maka engkau harus menerima, berserah diri. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Apapun yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, terutama berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di akhir zaman, berkaitan tentang surga neraka, maka kita wajib sodakna. Ini prinsip dasar kita dalam beragama, ya ini merupakan akhlak baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang selalu ditekankan dimanapun kita kajian, yang mana dai-nya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lurus akidahnya, lurus manhajnya, pasti menekankan prinsip ini. Kenapa? Karena kalau kita ketika mendapatkan perintah bertanya mengapa, kenapa, maka justru akan menimbulkan dugaan-dugaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya perkara akidah yang kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa surga dan neraka sudah ada atau belum? Sudah. Banyak hadis-hadis yang menyatakan hal seperti itu. Seperti misalnya Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Surga disediakan untuk orang-orang bertakwa, neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Yang namanya disediakan udah ada atau belum? Udah ada. Demikian pula Nabi mengatakan bahwasanya ketika seorang demam, maka itu min faihi jahannam, dari panasnya neraka jahannam. Fa'abridu bil ma, maka dinginkanlah dengan air. Jadi orang lagi demam tinggi, sunnahnya diapain? Direndam. Artinya direndam kalau renang. Ya. Tapi kalau nggak kuat jangan nyalain hadis ya. Beda gitu mah. Demikian pula Nabi mengatakan tentang kita tidak boleh
sholat di pertengahan siang, ya karena saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan. Berarti banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa neraka surga sudah ada. Datanglah orang-orang Mu'tazilah, datanglah orang-orang orientalis yang berusaha menanamkan keraguan-raguan. Mereka mengatakan surga itu nanti baru ada menjelang hari kiamat. Kalau sekarang udah ada, sia-sia. Tuh istana megah di surga siapa yang nempatin? Kosong. Buah-buahan di surga pada busuk. Dia kan pakai apa ini? Pakai otak. Ya, sia-sia, dan Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Api masa itu nyala terus, kita aja masak kompor gas, nggak dikasih wazan, bakal apa itu? Bakar, mubazir. Kata siapa ini? Kata pendewa akal. Bahkan mereka mengatakan nggak mungkin Allah ciptakan surga neraka sekarang. Nanti pada hari kiamat apa kata Allah? Kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala sesuatu itu semuanya binasa kecuali wajah Allah, kecuali Allah. Berarti surga neraka pun bakal apa? Binasa. Lalu apa manfaatnya? Sekarang diciptain, nanti pada hari kiamat diapain? Dihancurin lagi. Kan mubazir sayang-sayang, ya kan? Yaitu ya perbedaan antara prinsip kita dalam beragama yang harus tunduk patuh kepada Al-Quran wa Sunnah dengan prinsip ahlu bid'ah yang mereka beragama itu pakai perasaan. Ya. Wa aidan husnul khuluq ma Allah fi ahkamihi al-qadariyah, dan juga termasuk akhlak yang baik kepada Allah dalam hukum-hukum qadariyah. Jadi hal-hal yang Allah tetapkan kepadanya berkaitan dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Fal insanu laisa daiman masura. Seorang hamba tidak selamanya dia dalam keadaan bahagia. Haitsu ya'tihi ma yuhzinuhu fi malihi aw fi ahlihi aw fi nafsihi aw fi mujtama'ihi walladzi qaddara dzalika huwa Allahu azza wa jalla fatakunu husnul khuluq ma Allah wa takunu bima umirta bihi amma nuhita anhu. Iya. Wa taqumu bima umirta bihi wa tanzajiru amma nuhita anhu. Apa kata Syekh? Jadi seseorang dikatakan bagus akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah takdirkan kepadanya dia menerima. Bersyukur ketika itu berkaitan dengan kebaikan. Bersabar ketika dia sedang diuji. Terkadang kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, kehilangan harta dan yang lainnya. Maka tidak ada sikap yang itu dikatakan akhlak yang baik kepada Allah kecuali kita bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Apa kata Allah? Ya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah melainkan di balik itu ada kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian itu tidak menyukainya, padahal kebaikan di balik semua itu. Iya. Jadi itu ya, akhlak kepada Allah dan juga tadi akhlak kepada manusia yang sudah kita sebutkan. Kemudian ya, di antara faidah yang berkaitan dengan hadis ini, di sini yang mengatakan akhlak kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Yang mengatakan di sini adalah Rasulullah SAW. Maka dapat kita ambil faedah bahwa akhlak mulia adalah berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan syariat. Sekali lagi, akhlak mulia adalah berakhlak dengan akhlak yang sesuai dengan syariat. Jadi parameter kebaikan akhlak yang mulia itu bukan kepada adat istiadat, bukan kepada apa yang disenangi banyak orang, tetapi parameter kebaikan akhlak itu kembali kepada syariat Al-Quran wa Sunnah. Kenapa jamaah sekalian? Karena banyak di masyarakat kita
yang itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan mungkin itu menjadi sopan santun, tetapi menurut syariat tidak. Apa contohnya? Misalnya seorang anak sudah lama berpisah dengan orang tuanya, kemudian bertemu dengan orang tuanya dengan cara mencium kaki, atau disebut namanya apa ini? Sungkeman. Orang tua kita senang, bahagia, dan pasti orang menilai, Masya Allah tuh anak baik banget sama orang tuanya. Tapi dalam Islam ini tidak baik, karena Rasulullah mengatakan, la yang bagi li ahadin ayyasjuda li ahadin, tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mungkin kadang pas lebaran atau momen-momen tertentu, seorang perempuan bersalaman dengan keluarga yang bukan mahramnya, sepupunya, atau mungkin bersalaman dengan istri dari paman. Istri dari paman kita mahram bukan jamaah? Bukan. Atau juga istri dari kakak ataupun adik kita, mahram bukan? Ipar? Bukan. Kadang kita harus salaman. Ketika nggak salaman dibilang sombong amat tuh orang, mentang-mentang udah kaya nggak mau salaman. Ini nggak paham hukum agama. Padahal kita nggak mau salaman bukan berarti sombong, tapi untuk menjalankan syariat ini yang dibenarkan. Demikian pula di masyarakat kita. Kadang suatu perbuatan yang itu padahal tercela tapi dianggap baik. Contoh, orang menganggap biasa ketika di tengah masyarakat wanita-wanita nggak pakai jilbab. Masyarakat menganggap biasa ketika ada orang pacaran. Menganggap biasa ketika enggak mengerjakan sholat berjamaah. Atau biasa aja ketika ada orang yang enggak sholat. Biasa aja orang yang melakukan riba, kredit, mobil, motor, dan yang lainnya. Biasa aja kan? Giliran enggak tahlilan, apa dibilang? Luar biasa. Ya begitu jamaah sekalian. Giliran kita tidak ikut-ikutan acara bid'ah di masjid, langsung banyak omongan, oh si fulan itu nggak berbakti sama orang tuanya, oh si fulan itu ajaran apa itu, nggak mau doain orang tuanya. Ini makanya batasan, batasan akhlak yang baik adalah apa? Syariat. Walaupun kita memang harus menampakkan akhlak yang baik di tengah masyarakat, tapi ini harus kita bedakan antara prinsip dan bagaimana kita bermuamalah. Kita sepakat, ini adalah prinsip. Jangan sampai kita nggak enakan terus. Kadang ini penyakit kita di tengah masyarakat, nggak enakan. Saya mah hadir cuma di pojok aja, duduk diem aja, sama aja. Kita tampakkan, tapi setelah itu kita berbuat baik kepada mereka. Kalau kita ada acara akikoh, ada acara apa, yang kita undang duluan adalah tetangga, bukan teman-teman kajian yang di sini. Itu jamaah sekalian. Jadi akhlak yang mulia itu adalah berakhlak dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, setelah kita menjelaskan tentang pentingnya akhlak, apa kata Nabi SAW selanjutnya, di mana Nabi memberikan penjelasan tentang ciri-ciri dan bagaimana kita mengenali perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Rasulullah mengatakan, wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihin nas. Perbuatan dosa itu apa yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak suka kalau dilihat oleh manusia. Demikian pula Nabi menyebutkan kepada Wabisah bin Ma'bad, al-birru matma'annat ilahi nafsu watma'anna ilahil qalbu. Jadi kebaikan itu dimana kita merasa tenang, nyaman, tentram. Wal ismu mahaka fi nafsi, dan keburukan itu apa yang mengganjal dalam hati.
wa taraddada fi sadri, dan apa yang membuatmu ragu-ragu. Jadi di sini Nabi menyebutkan ada dua cara untuk mengenal kalau itu adalah keburukan. Yang pertama dari internal dan yang kedua dari eksternal. Ya, dari internal itu kembali kepada diri kita. Apa yang membuat kebaikan itu adalah apa yang membuat kita tenang. Itu kebaikan. Adapun keburukan, apa yang membuat kita tidak senang dilihat oleh manusia. Iya. Makanya di sini jika perkara itu kita tidak senang kalau dilihat oleh manusia, maka itu adalah kemaksiatan. Ya tentu ini semua kembali kepada hati yang salim. Maka dijelaskan di sini wahadhil jumlah innama hiya liman kana qalbuhu safiyan salima. Ini menunjukkan kepada kita bagi orang yang hatinya itu masih bersih. Fahadha huwa alladhi yahuku fi nafsihi makana isman wa yakrahu ayattali alaihi nas. Ya. Jadi ini yang yang masih memiliki hati yang selamat, dia akan merasa malu ketika aibnya itu terlihat. Seperti misalnya contoh, melihat video porno. Kalau misalnya seorang melihat video porno tempat umum, malu nggak dia? Malu lah. Ya. Maka maksiat seperti ini saja dia merasa malu, apalagi kalau dia berzina di tempat umum. Ya. Jadi dia itu nggak suka kalau ada orang melihat aibnya itu. Nah, itulah namanya maksiat. Nah, ini. Jadi orang yang punya fitrah yang baik, dia malu berbuat dosa dan malu menampakkannya. Dan ini merupakan salah satu tanda hati yang masih bersih. Karena hadis ini berkaitan dengan tanda-tanda hati yang bersih, hati masih selamat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa hati itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Ya. Dan mereka yang selamat adalah yang bertemu dengan Allah dalam keadaan hatinya itu selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Tidaklah bermanfaat pada hari itu pada hari kiamat, harta, anak, dan yang lainnya, kecuali mereka yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa dan kitab-kitab yang lainnya yang saya sarikan bahwa kriteria hati yang selamat itu ada beberapa macam. Nah, ini perlu kita tahu. Yang pertama adalah hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan muraqabah, derajat Islam yang paling tinggi. Kalau kita membahas hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, tingkatan keislaman seseorang itu ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ini yang benar tingkatan keislaman, bukan syariat, ma'rifat, hakikat. Ya. Ihsan artinya anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Pokoknya dia merasa diawasi oleh Allah baik dalam ibadah ataupun dalam selain ibadah. Kenapa? Karena orang kalau selalu merasa takut kepada Allah, kalau dia selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berani mengerjakan maksiat. Lihat bagaimana para nabi dan rasul yang mereka adalah orang-orang memiliki hati yang selamat. Bagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati para nabi dan rasul memiliki hati yang selalu takut kepada Allah. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 9, innahum kanu yusari'una fil khairat
wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada kami. Demikian pula Allah mensifati orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada yang menafsirkan khasyi'un di mana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat nikmat surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam surga itu Allah peruntukkan bagi mereka yang memiliki hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum radu'an liman khasyiya rabbah. Surga yang mengalir di bawahnya ya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya bagi siapa? Liman khasyiya rabbah. Mereka itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Maka salah satu cara yang paling ampuh untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita ya belajar, mempelajari ilmu agama seperti ini, menghadiri kajian-kajian ilmu. Karena tentunya di dalam majlis seperti ini disampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, nasihat tentang surga neraka. Maka itulah yang akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Bahwasanya hamba yang takut kepada Allah adalah siapa? Al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Demikian pula Allah mensifati orang-orang beriman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah keimanannya. Yang namanya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tempatnya di mana? Di majlis ilmu. Ini cara yang paling ampuh. Tidak ada cara yang lain. Ada cara yang lain, tapi ya sifatnya yang paling penting adalah ini. Ya seperti kita berteman dengan teman yang baik, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang berguna. Tapi pada intinya thalabul ilm yang akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tentu untuk mengetahui bagaimana kualitas hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana sikap kita dalam kesendirian. Ya. Apakah dalam kesendirian kita takut melakukan kemaksiatan, atau malah makin berani dia berbuat maksiat? Kalau dia ya dalam kesendirian takut kepada Allah, meninggalkan segala bentuk maksiatan, ya inilah hati yang selamat. Apa kata Allah dalam surat Al-Mulk? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, yaitu dalam kesendirian, gak ada yang tahu. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi siapa saja yang hatinya gak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya terutama dalam kesendirian, berarti hatinya itu sakit. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim adalah hati yang selalu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah. Hati yang mengajak kepada kebaikan. Ya, yaitu di mana dia melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan. Dan inilah jihad yang paling ampuh, jihad yang paling utama. Kata Nabi, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Mujahid sejati adalah mereka yang melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita memiliki tabiat dasar yang buruk, jemaah. Allah ciptakan kita memiliki tabiat yang buruk. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim, jahil. Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu suka tergesa-gesa. Ya, itu sifat-sifat yang buruk. Dan kita harus lawan ini. Apalagi
Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Ya, di mana kita melawan dua hal dalam jiwa kita. Melawan hawa nafsu yang asalnya mengajak kepada keburukan, dan juga melawan tipu daya syaitan. Karena Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidaklah setiap manusia melainkan di sisinya itu ada jin qarin yang mengajak kepada keburukan. Ini harus dilawan. Jadi hati yang selamat adalah hati yang selalu mengajak kepada kebaikan. Ya. Kemudian juga hati yang selamat adalah hati yang terhindar dari kesyirikan dan kekufuran, kemunafikan. Yang tadi ada kaitannya, di mana kita dalam beragama ini harus taslim. Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka dalam beragama hanya zahirnya saja, tetapi dalam hatinya terdapat kebencian ya terhadap syariat itu sendiri. Nah, jadi itu ya tentu masih banyak lagi, tapi itu poin-poin yang penting yang menunjukkan kepada kita tentang akhlak hati yang masih selamat atau hati yang bersih. Ya, barangkali itu sedikit tentang penjelasan hadis yang ke-27 ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki hati yang selamat. Ya, tentunya tadi sudah kita sebutkan kiat-kiatnya ya. Dan yang paling utama adalah kita hadir di majelis ilmu. Insyaallah yang namanya kita hadir di majelis seperti ini tidak ada kerugian sama sekali. Karena semua hal yang berkaitan dengan ilmu, apa kata sahabat Ibnu Mas'ud, alaikum bil ilmi fa inna talabahu ibadah wa ta'limahu shadaqah wa bahsahu jihadun. Ya, yang namanya menuntut ilmu adalah ibadah. Kemudian mengajari kepada orang lain itu adalah sedekah. Dan kita membahas ilmu itu merupakan jihad. Sampai-sampai ada perkataan ulama mengatakan wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdal min dami suhada. Goresan pena yang ada di kertas-kertas ya, maka itu tintanya lebih utama, lebih suci daripada darahnya para suhada. Karena memang thalabul ilmi seperti ini juga bagian daripada al-jihad. Ya, demikian penjelasan hadis yang ke-27 ya. Barangkali mungkin di antara jamaah ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, silahkan. Silahkan, mungkin Bapak Ibu, ada ibu-ibu ya yang mau bertanya, tafadhol. Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, jadi ya insyaallah kita cukupkan, karena pada dasarnya ya apa yang tadi saya sampaikan ya menjadi bentuk murojaah, pengulangan dari materi-materi mungkin yang sering kita dengar, yang pada intinya seperti apa yang saya sampaikan di awal, bahwa ilmu itu bukan hanya ditulis, bukan hanya didengar, tapi kita berusaha untuk apa? Mengamalkan. Ya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ya ba'da subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Dan Nabi lihat tidak henti-hentinya beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, demikian insyaallah nanti kita akan lanjutkan hadis yang ke-28, yaitu wasiat-wasiat Rasulullah berkaitan dengan perkara akidah dan manhaj. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.